Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Saya Evi Nurdiana, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 3.3 yang membahas tentang pengelolaan program yang memberikan dampak positif pada murid. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Edi Suryadi, MPD, dan Bapak Hendra Permana, SPD, yang senantiasa membersamai dalam setiap kegiatan. Yang menjadi tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan modul 3.3 adalah, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, tahapan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Selanjutnya calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan yang ditetapkan adalah menumbuhkan kreativitas siswa di kelas melalui program mendesain ruang kelas siswa, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan mendesis. Tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan suasana kelas yang indah dan nyaman untuk belajar, menggali potensi dan ide serta gagasan yang dimiliki siswa, melatih kreativitas siswa untuk disalurkan dan lebih bermanfaat. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Buat pertanyaan utama, ada 3 pertanyaan yang saya buat, yaitu, 1. Mengapa kita perlu menciptakan kelas yang nyaman? 2. Bagaimana siswa dapat mendesain kelas agar kelas lebih indah dan nyaman untuk belajar? 3. Apa yang bisa dilakukan guru untuk memenuhi keinginan siswa? Tindakan yang perlu dilakukan adalah diskusi bersama siswa untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, kepemilikan adalah dengan melakukan sesi diskusi bersama siswa, kemudian menguatkan ide dan gagasan mereka untuk mengeluarkan kreativitasnya. Aset yang dimiliki untuk mendukung suksesnya tahapan program adalah kepala sekolah, rekan guru, siswa, sarana prasarana dan lingkungan. Implementasi buat pertanyaan utama dengan warga sekolah, proses meminta izin kepada kepala sekolah dan dukungan dari rekan kerja terkait pembuatan program atas prakarsa perubahan yang telah dibuat. Proses diskusi dilaksanakan pada kegiatan komunitas praktisi SDN Cipanyarang terkait program yang akan dijalankan dan mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah ada. Implementasi buat pertanyaan utama dengan siswa, diskusi bersama siswa terkait kebutuhan dan keinginan murid untuk program yang akan dijalankan. Beberapa siswa memberi saran program yang mereka inginkan. Catatan refleksi dari buat pernyataan. 1. Peristiwa, saya menyusun program untuk menciptakan suasana kelas yang indah dan nyaman untuk belajar dengan melibatkan semua unsur di sekolah, dari dewan guru sampai peserta didik. Semua pihak memberikan respon yang positif terhadap program tersebut. 2. Perasaan, saya merasa sangat senang dengan respon positif yang diberikan oleh semua pihak terhadap program ini. Ini membuat saya merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa. Saya juga merasa bangga bisa menjadi bagian dari proses yang memungkinkan siswa untuk menggali potensi dan ide mereka serta melatih kreativitas mereka. 3. Pembelajaran. Melalui pengalaman ini, saya memahami betapa pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses pendidikan. Diskusi dengan dewan guru dan melibatkan peserta didik dalam penyusunan program telah membuka mata saya akan kekuatan kolaborasi dan partisipasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna. Saya menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang melibatkan siswa dapat memiliki dampak besar terhadap pengalaman belajar mereka. 4. Penerapan ke depan. Saya akan terus menerapkan prinsip kolaborasi dan keterlibatan peserta didik dalam setiap program yang saya susun di masa depan. Saya akan menggunakan pengalaman ini sebagai pijakan untuk terus mengembangkan ide dan inovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Selain itu, saya akan lebih memperhatikan bagaimana saya bisa lebih menggali potensi dan kreativitas siswa dalam setiap aspek pembelajaran, sehingga mereka dapat lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar.
Pada tahapan ambil pelajaran, ada 2 pertanyaan yang saya susun. 1. Sekolah mana saja yang sudah menerapkan kelas yang nyaman? 2. Hal apa saja yang membuat indah di kelas sehingga nyaman untuk siswa belajar? Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan observasi ke sekolah terdekat yang memiliki kelas yang nyaman dan inspiratif. Untuk melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan dilakukan dengan cara 1. Melakukan sesi diskusi mengenai curah pendapat untuk menciptakan kelas yang indah dan nyaman setelah melakukan observasi ke sekolah lain. 2. Membuat rencana penataan kelas sesuai keinginan siswa. Aset yang digunakan adalah siswa, sarana prasarana, lingkungan dan ruang kelas. Berikut ini adalah kegiatan observasi ke sekolah terdekat, yaitu SD Negeri Situgede. Kegiatan diawali dengan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian dilanjutkan observasi ke ruang kelas didampingi oleh salah satu guru di sekolah tersebut. Catatan refleksi dari tahapan ambil pelajaran. 1. Peristiwa, saya melakukan observasi ke sekolah terdekat yang memiliki kelas yang nyaman dan inspiratif. Setelah itu, saya mengadakan sesi diskusi dengan para siswa untuk mendapatkan curah pendapat tentang bagaimana menciptakan kelas yang indah dan nyaman berdasarkan observasi tersebut. Kami membuat rencana penataan kelas sesuai dengan keinginan siswa. 2. Perasaan, saya merasa tertarik dan termotivasi untuk melakukan observasi ke sekolah lain dan mengadakan diskusi dengan siswa. Melihat antusiasme dan semangat para siswa dalam berpartisipasi membuat saya merasa senang dan optimis. Namun, saya juga merasa tertantang untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan rencana penataan kelas yang sesuai dengan harapan mereka. Pembelajaran, dari pengalaman ini, saya menyadari betapa pentingnya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Observasi ke sekolah lain memberikan wawasan baru tentang bagaimana suasana kelas yang nyaman dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Diskusi dengan siswa membantu saya memahami kebutuhan dan keinginan mereka, serta mengajarkan saya pentingnya mendengarkan suara mereka dalam merancang lingkungan belajar yang sesuai. Penerapan ke depan, saya akan terus menerapkan pendekatan ini dalam merancang lingkungan belajar di kelas-kelas saya di masa depan. Saya akan lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan siswa dalam proses penataan kelas, serta terus menggali ide-ide mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inspiratif dan nyaman. Selain itu, saya juga akan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penataan ruang kelas agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas lingkungan belajar mereka.